Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Matematika yang beranggotakan saya sendiri Lutfiah Hamidah Nur Aini dengan NIM akhir 00002 Dan saya Inasa Sabria Johari dengan NIM akhir 0006. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan media kami yang bernama OPER, singkatan dari oktagonal perbandingan, di mana dalam OPER ini mencakup materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, yang mana perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ini adalah materi kelas 7 SMP semester 1. Dan capaian pembelajaran dalam materi ini adalah yang pertama yaitu di fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk tujuan belajarannya adalah untuk memudahkan pemahaman di mana media ini untuk menjelaskan konsep perbandingan dengan cara yang lebih visual dan jelas. Yang kedua adalah untuk meningkatkan informasi pengembangan media. Dalam OPER ini terdapat beberapa permasalahan yang mana dalam penyelesaian masalah tersebut bisa menggunakan bantuan media OPER ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk tata cara penggunaannya, kita simak video selanjutnya. Baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan elemen-elemen terlebih dahulu yang ada dalam box OPER ini. Yang pertama ada buku panduan OPER, yang mana dalam buku panduan ini terdapat CP, TP, dan juga petunjuk penggunaan media OPER ini dan juga permasalahan-permasalahan yang nantinya akan diselesaikan menggunakan media OPER ini. Kemudian ada 6 kotak, yang mana 6 kotak ini nanti akan digunakan sebagai wadah atau tempat dalam melakukan percobaannya. Dan kemudian ada kancing-kancing yang berwarna merah, hijau, dan kuning, yang mana ini akan menjadi media utama kita dalam melakukan percobaan yang digunakan sebagai permisalan. Dan ini adalah tabel OPER, yang mana nanti di sini setelah melakukan percobaan kita akan menuliskan hasil, yang di sini untuk perbandingan senilai dan di sini untuk perbandingan berbalik nilai, yang mana dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa percobaan tersebut termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, baca buku panduan OPER untuk memahami bagaimana tata cara penggunaan media OPER ini. Pedoman penggunaannya, untuk yang pertama, pilihlah satu soal dari soal-soal yang sudah disediakan di halaman selanjutnya dalam buku panduan OPER ini. Oke, kita pilih satu soal. Kita pilih permasalahan yang pertama, di mana dalam permasalahan ini ada permasalahan ibu memiliki 3 macam kancing, ada yang berwarna kuning, hijau, dan merah, dan jumlah kancing berwarna kuning ada 10, hijau ada 15, dan merah ada 20. Jika kancing tersebut akan ibu simpan dalam kotak-kotak dengan syarat setiap kotak berisi 5 kancing dengan warna yang sama, hitunglah. Yang pertama ada berapa kotak yang dibutuhkan untuk menyimpan kancing warna kuning. Yang kedua, berapa kotak yang dibutuhkan untuk menyimpan kancing warna hijau. Yang ketiga, berapa kotak yang dibutuhkan untuk menyimpan kancing warna merah. Dalam permasalahan tersebut, kita belum mengetahui apakah dia termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Maka dari itu, kita akan menggunakan media OPER ini untuk mengetahui bahwa permasalahan tersebut termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai.
Untuk yang pertama, kita ada kancing kuning. Terdapat 10 buah kancing kuning. Ini kita tuliskan sebagai variabelnya, yang mana di sana tadi tertera bahwa ada banyak kancing dan banyak kotak. Yang pertama, dalam permasalahan tersebut disebutkan bahwa ada 10 kancing berwarna kuning. Kita tuliskan banyak kancing adalah 10 yang berwarna kuning. Kemudian ada yang berwarna hijau, ada 15. Dan yang berwarna merah ada 20. Dari sini yang ditanyakan adalah berapa kotak yang dibutuhkan untuk menyimpan kancing berwarna kuning. Kita tahu kancing berwarna kuning tadi ada 10 buah. Jika kancing ini kita masukkan ke dalam kotak dengan syarat setiap kotaknya berisi 5, berapa kotak yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti kita membutuhkan 2 kotak untuk menyimpan 10 kancing kuning. Kemudian ada 15 kancing hijau yang berwarna hijau. Syaratnya sama, setiap kotak berisi 5 kancing hijau. Nah, berarti kita temukan ada 3 kotak yang dibutuhkan untuk menyimpan 15 kancing hijau. Kemudian yang selanjutnya ada 20 kancing merah. Berapakah kotak yang dibutuhkan jika ada syarat setiap kotak itu maksimal berisi 5 kancing. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak-kotaknya. Berarti kita tahu bahwa ada 4 kotak yang dibutuhkan ketika 20 kancing merah dimasukkan ke dalam kotak-kotak dengan syarat setiap kotak ada 5 kancing. Ada 4 kotak yang dibutuhkan, ada 4. Oke. Nah, kita dapatkan hasilnya di sini. Banyak kancingnya yang pertama ada 10, 15, dan 20. Kemudian banyak kotaknya 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika variabel yang pertama meningkat dari 10 ke 15 ke 20 dan variabel keduanya juga meningkat dari 2, 3 ke 4, maka di sini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan 4. Permasalahan 4 ini adalah Intan memiliki 12 kancing berwarna merah. Kancing-kancing tersebut akan disimpan dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Hitunglah kancing dalam kotak-kotak tersebut jika yang pertama terdapat 2 kotak yang tersedia, yang kedua terdapat 3 kotak yang tersedia, yang ketiga terdapat 4 kotak yang tersedia. Nah, yang pertama kita hitung kancing dalam kotak-kotak tersebut jika terdapat 2 kotak yang tersedia. Kita langsung saja melakukan percobaan untuk menyelesaikan masalah ini. Terdapat 2 kotak yang tersedia dan tadi diketahui bahwa ada 12 kancing berwarna merah. Berarti nanti berapa kancing tiap kotaknya?
Dari sini, jika 12 kancing tersebut dimasukkan ke dalam 2 kotak, ada 6 kancing, kita hitung dulu, ada 6 kancing di tiap kotaknya. Jangan lupa untuk menuliskan hasilnya dalam tabel oper. Di sini kita tuliskan jumlah seluruh kancing. Dan di sini ada banyaknya kotak. Dan di sini adalah banyaknya kancing setiap kotak. Kita sudah dapat untuk yang pertama, permasalahan pertama, jumlah seluruh kancing ada 12 dan banyak kotaknya tadi yang tersedia ada 2, maka kita dapat menemukan ada 6 kancing di tiap kotaknya. Untuk yang kedua, jika terdapat 3 kotak yang tersedia, hitunglah kancing dalam kotak-kotak tersebut. Dalam tiap kotak tersebut ada 3 kotak yang tersedia. Tadi kita ketahui ada 12 kancing berwarna merah. Jika dimasukkan ke dalam 3 kotak ini, berapa kancing tiap kotaknya? Ada berapa kancing tiap kotaknya? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 sama. Berarti ketika jumlah seluruh kancing ada 12 dan banyak kotaknya ada 3, ada 4 kancing di tiap kotaknya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat 4 kotak yang tersedia, kita ambil 4 kotak. Kita masukkan 12 kancing ini terdapat ke 4 kotak yang tersedia. Kita hitung kancing tiap kotaknya ada 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3 sama, di sini 3, di sini juga 3. Nah, tadi kita dapatkan hasilnya ketika jumlah seluruh kancing 12 dan banyak kotaknya ada 4, kita dapat banyak kancing tiap kotaknya ada 3. Nah, dari hasil percobaan permasalahan keempat ini, kita tahu variabel dari banyak kotaknya, variabel banyak kotak dari 2 ke 3 dan ke 4 ini adalah meningkat, dan variabel banyak kancing tiap kotaknya dari 6 ke 4 menjadi 4 dan menjadi 3 adalah menurun, di mana dari 2 variabel ini terdapat perbedaan. Yang satunya meningkat, yang satunya menurun. Bukan sama-sama meningkat ataupun sama-sama menurun. Jadi, dari sini kita dapat simpulkan bahwa permasalahan 4 ini termasuk ke dalam permasalahan perbandingan berbalik nilai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kritik dan saran bisa dituliskan pada kotak saran yang sudah kami sediakan dalam expo nanti. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.